Kayak gini enggak. Tapi gue nggak pernah minta. Itunya leasing. Mereka gerak sendiri. Nah, itu atas nama siapa? PT. Oke gas. Tar dulu Del kalau ini mas dapat 2 plus mas. Mas, Risa sekarang bakal punya unit sendiri. Oh nggak apa-apa. Alhamdulillah tuh kan emang hidup gue buat ngebahagiain lo. Lu bahagia kan? Padahal ntar di sini lu mau ninggalin Mahendra. Nggak pernah gue bilangnya lu mau ninggalin gue. Gue nggak bilang ninggalin MTI. Mahendra ditinggal nggak apa-apa mas. Yang penting Rian Mahendra jangan ditinggal. Iya. Lu ninggalin Mahendra nggak apa-apa. Yang penting gue jangan ditinggalin. Balen. Ya mas aku tak tinggal saja. Mas Sun ya? Iya. Makasih, Pak. Oke. Mas. Kecuali di telepon. Iya. Pak Jati karo Bapak. Orang lagi dipesenin sate dia. Nanti Sabtu. Enggak aku mau telepon. Ya kon. Pak Jati. Wes pokoknya insya Allah aku diundangin untuk makan. Pak, terima kasih ya. Oke sih. Kasusku. Jolali kasusku. Kalau kasusmu, kalau Mas Rian merintah baru saya siap. Merintah. Enggak. Mas, ini mulut gue dengerin ya. Kalau emang gue salah, gue nggak bakal nongol kayak gini. Dan satu lagi kedua, gue bakal pakai rompi oranye. Kalau emang sampai sekarang nggak terjadi, berarti kan motifnya apa? Nunjukin kayak gitu. Oh, biar rame, biar orang ngeliat, biar orang kenal, atau gimana? Kan kalian tahu sendiri, laporan tanggal berapa? 16 November. Kenapa nggak ada panggilan sampai sekarang? Berarti kan emang laporannya halu mas. Tapi nggak apa-apa, ntar karena dia udah bikin statement tadi tetap harus dilaporin balik mas. Kalau nggak ntar Mas Rian namanya tercemar. Oh ya sudahlah. Kalian atur lagi lah. Gue malas ribut-ribut masalah dunia. Apa bener Mas Rian kalau karyawan resign nangis? Hoak. Gue kalau karyawan gue resign ngopi-ngopi gue. Bahagia gue pesta dugem ke Apaan lu? Kemarin waktu Diki langsung begini nunduk. Itu resign. cerita dari Mas Andi lagi. Valid. Iyalah. Ya, kalian tahu sendiri. Lagian ngapain sih mas kalau emang bener-bener gue punya unsur pidana? Harusnya Agustus dong gue udah masuk penjara. Dia udah laporan dong Agustus September. Kenapa? Penjara kayak serem gue. Kenapa sih? Gue nggak takut terus. Lah, Kasian gue sama karena penjaranya. kita nggak salah. Ngapain orang-orang kalau nggak takut, kalau takut kan berarti lu salah. Enggak, bukan masalah itu, cuman kayak lu hargain dong perasaan Mas orang Dikin yang di gimana? penjara. Mas Dikin resign karena memang kan sekarang MTI ini gue campur sama Parwis. Anak-anak gue bilangin. Kan sama kan jawabannya. Kalau misalnya memang kalian keberatan, gue bilang gue juga nggak bisa nahan siapapun karena gue sadar diri gue belum bisa nyejahterain kalian maksimal banget sesuai dengan keinginan kalian. Jadi gue nggak bakal nahan anak-anak yang pada pengen nyari peluang rezeki yang lebih besar di PO-PO lain. Enggak, gue malah support. Tinggalin gue dulu nggak apa-apa. Padahal Mas Dikin udah support Parwis, cuman dia lebih suka di apa? PA juga Sambo kalau kabur mah kagak buka. Mas, kan kalian punya jejak digital gue. Sejak bulan Agustus gue nge-live udah berapa ribu kali. Gue kemana-mana gue masih update. Gue kan libur-libur nge-live baru sejak ada project aja mas. Baru berapa minggu sih. Project tambah ya Mas? Mas petinggi partainya ada yang enggak lah. Ngapain mereka tanya, kan baru dugaan. Ntar kalau gue udah pakai rompi oranye baru. Enggak lah mas, kalian itu orang laporan kan bebas sih mas. Gue bisa aja kok besok bikin laporan kantor polisi. Risa udah nyolong hati gue, selesai. Cuman laporan aja kok. Soal ditanggapin apa enggak kan? Soal itu diproses apa enggak kan tergantung buktinya. Kalau nggak ada proses lah berarti kan nggak terbukti. Gitu aja. Mas Anas tahu enggak lah, ini mahal receh mas. Gue aja sepele buat gue. Buat saya masalah ini sepele. Jam 2 malam ada yang curang. Enggak, gue capek aja gitu. Maksud gue udah ngurusin ini, ngurusin itu, masih aja ada urusan kayak gini. Kenapa sih orang-orang itu nggak berhenti nyari masalah sama gue gitu? Enggak, yang lu sayangin tuh lu harus melawan ya kan? Kan lu kan ngomongnya gitu. Yang gue sayangkan adalah dengan hal ini gue jadi harus ngebuka-buka jeleknya orang. Gue harus ngelawan balik. Gue nggak mau aslinya. Cuman ini keputusan bukan dari hati nurani gue, tapi dari orang-orang yang saat ini support MTI sampai detik ini. Makanya itu yang bikin gue ngerasa capek banget gitu. Gue nggak pengen melakukan ini pertempuran yang demi Allah gue nggak pengen lakukan, bener. Nggak pengen lakukan. Gue jadi harus buka-buka aib orang, gue harus buka-buka kejelekan orang, gue harus buka kebobrokan orang, gue harus nunjukin kalau karena itu satu-satunya jalan buat nunjukin kalau
gue nggak seperti apa yang mereka katakan. Beda sama kasus sama Pak Haji. Waktu gue sama Pak Haji marah, gue nggak counter karena hubungan gue anak sama bapak. Jadi kalau orang tua marah, gue diem. Tapi ini kan sama orang lain, Mas. Tuh. Katanya Risa jadi tumbal sebagai direktur. Kok jadi tumbal? Kan dari bulan Januari juga kalian tahu waktu izin prinsip kita keluar di Spion 6, di situ direkturnya siapa? Devi Marisa Suryani. tapi Itu bukan rahasia umum. Gue selalu bagi buka-bukaan sama kalian. Nggak ada yang gue rahasiain. Apa? Ya tapi gue kebagian sama kok, kalian tenang aja. Mereka berarti Oh, iya. cuma sama gue. Dikira Risa dapat kambing hitam, ngaco aja lu. Risa punya saham di MTI, sembarangan kali. Soalnya mantan keluarga gue udah pada bersorak-sorai, Mas. Mantan keluarga gue udah bersorak-sorai, kan kena juga lu kata dia. Kena juga lu. Ya, Emang lu kenapa? juga lu kasus begini kan dilaporin orang gitu. Lah, laporin mah besok gue juga Dulu bisa kan dia dilaporin. mau ngelaporin gue gak bisa kan. Terus sekarang dia senang gue dilaporin. Ya itulah, biasa aja. Ntar kalau misalnya kagak ada apa-apa juga mereka malu sendiri. Tapi yang jelas satu hal demi Allah, Mas, gue melakukan serangan balik atau gue bertempur dalam hal ini, pertempuran yang gue nggak pengen lakukan. Gue lakukan ini bukan dari nurani gue, bukan dari keinginan pribadi gue, bukan, tapi demi orang-orang yang Newport MTI sampai detik ini. Makanya udah gue putusin tadi. Terus beneran pengacara keluarga juga ngubungin, terus udah Mas, kita ajar aja balik, nggak bisa didiemin ini karena ini menyangkut nama marwah keluarga besar. Dia bilang ya udahlah Mas, aku bilang. Makanya gue tadi ya udah gue tunjukin semua, terus gue tanyain semua. Ntar laporan baliknya, satu laporan palsu, kedua pelanggaran UU ITE, ketiga pencemaran nama baik, keempat perdata. Yang paling gue senang dari kasus ini apa ya, Mas? Apa? Rekening rekening lu bisa gue baca. Ya nggak apa-apa, baca aja. Jadi gue tahu transaksi apa yang gelap di situ. Ya, silahkan, nggak pernah aneh-aneh kok. Karena pakai cash ya. Lah kagak, emang nggak pernah gue pakai apa-apa. Cash dari mana? Kenal POS dari Mas Rian. Ya sudahlah. Tetap semangat mah, jangan kasih kendur. Yang jelas pertempuran ini bukan dari nurani gue dan bukan keinginan gue, tapi karena dia pengen tenar, tapi caranya buat gue terlalu nyakitin orang-orang di sekitar gue, ya terpaksa gue. Kita mau waktu itu mau bantuin. Ya. Ya sebegitulah. Mas daftar kanyer ke siapa? Ntar Risa ada ini. Itu Mbak Mia udah ready. Ceplosan. Sebelum Mas Rian saya nggak pernah tahu. Ya sudah lah Mas. Orang kan isi hati orang kita nggak tahu. Yang jelas gue benernya tadinya nggak mau ngebuka kenapa Mas Rian selesai kontrak. Benernya kontrak itu diputuskan sepihak sama mereka satu. Kalau alasannya finansial, ya harusnya perusahaan berjalan 3 bulan, 4 bulan baru ada alasan. Tapi kenapa kok perusahaan baru jalan sebulan di saat kita masih trial? Berarti kan nggak ada urusan operasional, nggak ada urusan masalah finansial. Urusannya mutlak karena administrasi Mas. Ada sesuatu yang mereka minta yang nggak bisa gue berikan karena hak-haknya MTI belum dipenuhi. Itu aja. Dan gue benernya nggak mau ngebuka masalah ini dari awal karena buat gue masih punya rasa terima kasih sama mereka. Gue ngejaga marwah mereka, gue masih ngebaik-baikin mereka dan lain sebagainya. Jadi pembuka ya. Jadi kalau dibilang kita nggak ada itikat baik ya nggak mungkin. Yang ngancem mau usir pakai pengacara kan mereka, bukan gue. Dari Cawang, makanya ketika itu gue pindah ke Bekasi. Ini tapi apa pernah gue ada, buka? Suratnya Suratnya ada masih. Jadi buat gue, kenapa kok selama ini hal-hal kayak gitu nggak pernah gue ceritain, nggak pernah gue buka? Buat gue, Mas, gue nih orang yang kalau ditusuk orang dari depan pun gue masih nggak bakal nyalain dia, nggak bakal balas dendam juga. Masa-masa itu udah lewat Mas. Sejak gue punya masalah sama bapak tahun kemarin itu hati gue mati Mas. Sekarang cuma ada rasa rindu aja buat orang tua gue. Itu aja, nggak berharap lebih. Coba dong, I miss you bapak. Ayo dong. Jadi udah nggak punya rasa sakit hati sama orang, nggak bisa. Makanya masalah kayak gini gue anggap, bukannya gue ketawa-ketawa gini nyepelein, bukan, karena emang satu, gue nggak ngelakuin apa yang mereka tuduhkan. Kedua, Itu kenal dia sih? apa namanya, gue nggak punya dendam gitu. Kenapa? Dia kenal lu nggak sih? Siapa Mia?
Orang di bis siapa yang nggak kenal gue, Riz? Dia. Kok bisa nggak kenal gue? Ini baru gue tanya. Dia bilang nggak malu jadi lu malu. Berarti ngopinya kurang jauh ya, Mas. Mas, logika aja lah, kan dia orang bis. Kita juga orang bis, harusnya dia tahu lah. Nah, yang katanya Dia kasus sama PO ANS. ya. ANS, kasus Ya, apa? tapi kemudian nggak di Masalah apa? Masalah kayak gini sama ANS. Iya, masalah ANS. Masalah